Hai guys, terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Jangan lupa disubrek, tonton videonya dari awal sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham. Jangan lupa tinggalin jejak dengan cara like dan komen di bawah. Langsung saja kita bahas film Blue Beetle. Di awal film kita diperlihatkan ada sebuah pangkalan militer di mana pangkalan tersebut sudah menggunakan teknologi tinggi atau teknologi yang sangat canggih, di mana di sana ada seorang laki-laki yang sedang memegangi sebuah kalung liontin dan dia adalah Letnan Carafax dan ini dia bebenguknya. Pada saat itu Letnan Carafax sedang menunggu atasannya, di mana atasannya tersebut adalah seorang wanita yang bernama Vicky dan ini dia tangkurak orangnya. Vicky tidak datang ke tempat itu sendiri, melainkan dia datang bersama asisten pribadinya dan si gendut itu adalah orangnya, dia bernama Shahnaz tidak pakai Sadika. Pada saat mereka bertemu, Vicky pun langsung menanyakan kepada Letnan Carafax apakah Letnan Carafax sudah berhasil mendapatkan Scarab, yang kemudian Letnan Carafax pun menjelaskan kepada Vicky bahwa dirinya bersama timnya sudah berhasil mendapatkan Scarab dan sedang berusaha untuk mengambil benda tersebut. Lalu, apakah itu Scarab? Jadi, Scarab adalah sebuah benda yang diciptakan di luar angkasa. Lebih tepatnya, benda tersebut tidak dibuat oleh manusia, melainkan dibuat dan diciptakan oleh para alien. Di mana Scarab ini mempunyai kemampuan yang sangat canggih. Mereka bisa menyusup kepada tubuh manusia dan menjadikan manusia sebagai inang dari mereka, tetapi tidak sembarangan manusia dan tidak sembarangan orang yang akan dipilih oleh mereka sebagai inang, melainkan hanya orang tertentu saja. Dan kalian semua kudu nyaho bahwa ketika Scarab ini sudah memilih seseorang untuk menjadi inangnya, maka orang tersebut pun akan mempunyai kekuatan yang sangat super, sangat canggih dan sangat cerdas, di mana orang itu bisa menciptakan sesuatu hanya melalui pikirannya saja, dan bukan hanya itu saja, dia pun mampu merubah dirinya menjadi manusia super atau superhero. Jadi pada awalnya Scarab ini ditemukan oleh seorang arkeolog yang bernama Ted Kord dan Grit, yang kemudian mereka berdua pun mendapatkan sebuah kucuran dana untuk meneliti dan menganalisis tentang Scarab. Tetapi hingga pada akhirnya terjadilah sebuah keanehan yang di luar dugaan mereka, yang ternyata Scarab ini memilih Grit untuk menjadi inang dari dirinya, yang kemudian terciptalah seorang pahlawan yang dikenal dengan sebutan Blue Beetle. Singkat cerita, film pun langsung beralih kepada masa sekarang, di mana pada saat itu terlihat ada seorang laki-laki muda yang baru turun dari sebuah pesawat. Dan laki-laki ini bernama Jamie Reyes. Ini dia bebenguknya. Jamie Reyes adalah seorang laki-laki muda yang baru saja berhasil menyelesaikan kuliahnya sebagai sarjana hukum, dan pada saat itu dia pun baru pulang ke kampung halamannya dan dijemput oleh seluruh keluarga gedenya. Wanita kolot ini adalah neneknya Jamie, sedangkan laki-laki ini adalah ayahnya Jamie. Lalu awewe ini adalah ibunya Jamie, dan si bewok ini adalah pamannya Jamie dan dia bernama Rudy. Sedangkan si bongsor ini bernama Milagro dan dia adalah adiknya Jamie. Pada saat itu Milagro mencoba menjelaskan kepada Jamie bahwa sebenarnya keluarga mereka sedang mengalami sebuah kesulitan ekonomi, di mana rumah mereka bahkan bengkel mereka tempat mencari nafkah pun akan segera disita oleh bank. Tentu saja pada saat itu Jamie pun merasa sangat syok, tetapi dia tetap mencoba meyakinkan kepada keluarganya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hingga pada akhirnya sampailah Jamie di tempat tinggalnya, di mana keluarga Jamie ini tinggal di sebuah pemukiman kumuh yang kebetulan tempat tersebut pun akan segera digusur oleh sebuah perusahaan yang bernama Kord, di mana perusahaan tersebut tidak lain tidak bukan adalah milik Vicky, wanita yang berada di awal scene tadi. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Jamie pun sedang mencoba menghibur Milagro dan mengatakan bahwa dirinya akan segera menjadi orang sukses dan akan membawa pergi keluarganya dari kawasan kumuh tersebut. Beberapa bulan kemudian terlihat tangkurak si Jamie pun sedang nangtung di pinggir kolam renang, yang asli saya kira pada saat itu si Jamie sudah berhasil menjadi orang kaya, tetapi ternyata pada kenyataannya pada saat itu Jamie dan adiknya Milagro hanya bekerja sebagai seorang cleaning service di tempat mewah tersebut. Dan tidak lain tidak bukan tempat mewah tersebut adalah milik Vicky, dan terlihat Vicky dan Letnan Carafax pun sedang berada di tempat tersebut.
Dan alangkah terkejutnya Vicky ketika dia memasuki sebuah ruangan, ternyata sudah ada AWW yang sedang ngabaguk di sebuah sofa, dan ternyata wanita tersebut adalah Jennifer. Dan ini dia bebenguknya. Lalu siapakah itu Jennifer? Jadi si Jennifer ini adalah anak dari Ted Kord, sedangkan si Ted Kord ini adalah kakak daripada si Vicky. Dan kalian masih ingat siapa itu Ted Kord? Ya, dia adalah orang yang kita bahas di awal scene tadi, di mana orang tersebut adalah seorang arkeolog yang pertama kali menemukan adanya scarab. Pada saat itu Vicky pun menanyakan kenapa Jennifer datang ke sana menemui dirinya, dan tidak banyak bacot, Jennifer pun langsung menyalakan sebuah layar di mana di dalam layar tersebut menampilkan sebuah riset proyek di mana sebenarnya proyek tersebut sudah ditutup oleh ayahnya Jennifer, tetapi tangkurak si Vicky ini kembali membangun proyek tersebut. Lalu sebenarnya proyek apakah itu? Jadi proyek yang sedang dibangun kembali oleh si Vicky adalah proyek pembuatan robot pemusnah massal, di mana robot tersebut hanya bisa diciptakan menggunakan scarab yang ditemukan oleh Ted Kord. Dan sebenarnya Ted Kord ini juga sudah menyembunyikan keberadaan si scarab ini, tetapi Vicky dan Letnan Carfax pun berhasil kembali menemukan scarab. Dan yang membuat si Jennifer sangat menentang kelanjutan proyek tersebut karena ternyata tangkurak si Vicky ini akan menggunakan robot pemusnah massal itu bukan untuk kebaikan, melainkan untuk sebuah kejahitan. Beda dengan Ted Kord ya. Jadi waktu itu kalau si Ted Kord menggunakan scarab ini untuk membuat seorang pahlawan yang bernama Blue Beetle dan dilakukan untuk kebaikan, tetapi berbeda dengan si Vicky. Maka dari itu Jennifer sangat menentang dilanjutkannya proyek tersebut, di mana tangkurak si Vicky ini menyebut proyek tersebut dengan sebutan OMEX atau One Man Army Corps. Dan ternyata yang akan dijadikan inang baru daripada scarab ini adalah si Letnan Carfax itu. Tetapi ya seperti yang kalian tahu di awal scene kan sudah dikasih tahu bahwa scarab ini tidak bisa ditempatkan oleh kemauan manusia, tetapi scarab inilah yang akan memilih inang dirinya sendiri. Hingga pada akhirnya terjadilah sebuah perdebatan antara Vicky dan Jennifer, dan Vicky pun memerintahkan kepada si Letnan Carfax untuk melawan Jennifer. Tetapi tiba-tiba nongollah tangkurak si Jamie Rayer sebagai pahlawan kesiangan, dan dia pun mencoba membantu si Jennifer. Ternyata hari itu menjadi hari sialnya si Jamie Rayers karena ternyata tempat mewah tersebut adalah milik Vicky. Dan pada detik itu juga karena kejadian tersebut, Jamie Rayer bersama adiknya si Milagro pun langsung dipecat dari pekerjaannya. Sontak saja Jennifer pun langsung meminta maaf atas kejadian tersebut kepada Jamie Rayers, dan dia pun langsung meminta nomor handphonenya Jamie Rayers untuk dipekerjakan di perusahaannya yang bernama Kord. Jadi sebenarnya awal mula perusahaan Kord ini adalah milik daripada bapaknya si Jennifer itu, yaitu Ted Kord. Tetapi karena perusahaan tersebut mengalami sebuah collab, hingga pada akhirnya tangkurak si Vicky ini masuk dan menanam saham di sana. Jadi perusahaan tersebut sekarang dimiliki oleh Jennifer dan si Vicky. Singkat cerita, esok hari pun tiba, terlihat tangkurak si Jamie Rayer pun langsung datang ke perusahaan tersebut yaitu Kord, dan dia pun langsung ingin menemui si Jennifer, tetapi pada saat itu dia pun dihalangi oleh seorang resepsionis dan meminta agar si Jamie Rayer menunggu terlebih dahulu Jennifer. Sedangkan di sisi lain terlihat Jennifer pun sedang melakukan sebuah penyamaran untuk memasuki sebuah ruangan. Jadi sekalipun dia sebagai pemilik perusahaan, ada satu ruangan yang memang tidak bisa diakses oleh Jennifer, dan hanya Vicky sajalah yang bisa masuk ke ruangan tersebut. Lalu sebenarnya ruangan apakah itu? Jadi di dalam ruangan tersebut tersimpan scarab, di mana scarab ini akan digunakan untuk membuat OMEX, yaitu proyek yang dilanjutkan oleh si Vicky. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa si Jennifer ini kan sangat menentang proyek tersebut, maka dari itu dia mencoba menggagalkan proyek tersebut dengan mengambil scarabnya. Dan pada akhirnya Jennifer pun berhasil membawa scarab menggunakan box McD, dan tak lama kemudian tangkurak si Sahnas, yaitu asisten pribadinya Vicky, menyadari bahwa ternyata scarab telah hilang dari ruangan tersebut. Hingga pada akhirnya dia pun langsung memerintahkan seluruh pihak keamanan yang ada di gedung itu untuk menutup akses keluar. Terlihat di sisi lain, Jamie Rayer yang terlalu lama menunggu Jennifer pun tanpa disengaja dia melihat keberadaan Jennifer di sebuah lift. Tanpa banyak bacot, dia pun langsung mengejar Jennifer.
Tetapi pada saat itu Jennifer pun mencoba menjelaskan kepada Jamie bahwa dia sedang terburu-buru dan waktunya kurang tepat gitu untuk menanyakan sebuah pekerjaan. Tetapi ya tangkurak si Jamie ini terus saja nyerocos hingga pada akhirnya tidak lama kemudian berbunyilah sebuah sirine keamanan dari gedung tersebut. Tentu saja pada saat itu Jennifer pun langsung panik dan ya dia pun memberikan pekerjaan dadakan kepada si Jamie dengan memerintahkan Jamie agar membawa keluar kotak tersebut dari gedung itu. Dan dia pun mengingatkan kepada Jamie agar Jamie tidak membuka kotak itu dan bahkan jangan menyentuh benda yang ada di dalamnya. Jamie pun dengan cepat langsung mabur dari gedung itu sedangkan Jennifer mencoba mengalihkan seluruh perhatian pihak keamanan yang ada di gedung tersebut. Singkat cerita, di malam harinya terlihat Jamie pun sudah berhasil membawa kotak tersebut ke rumahnya dan yang membagongkannya adalah seluruh keluarganya Jamie meminta agar Jamie untuk membuka kotak tersebut karena mereka mengira bahwa kotak tersebut ya hanya sebuah burger gitu ya. Tetapi pada saat itu Jamie pun mencoba menjelaskan bahwa kotak tersebut bukan berisi sebuah burger, bahkan dia dilarang membuka dan menyentuh isi daripada kotak tersebut. Tetapi ya namanya juga film ya, di sana terlihat keluarganya si Jamie ini sangat bandel gitu, marugul dan kepo ingin tahu apakah yang ada di dalam kotak tersebut. Hingga pada akhirnya si Jamie pun membuka kotak itu, tetapi ketika dia akan menutup kembali kotak itu, tiba-tiba tangkurak si Milagro adiknya pun mengambil scarab itu. Dan yang sangat membagongkannya adalah keluarganya justru menjadikan scarab tersebut sebagai mainan dan melemparnya, mengopernya ke sana kemari. Hingga pada akhirnya Jamie pun kembali berhasil mendapatkan dan menangkap scarab itu, tetapi ada sesuatu yang aneh ketika scarab itu dipegang oleh Jamie. Tiba-tiba saja scarab itu pun hidup di tangan Jamie dan secara otomatis dia pun langsung mengaktifkan sistemnya sendiri dan tanpa diperintahkan dia pun langsung menyusup ke dalam tubuhnya Jamie. Sontak saja pada saat itu terlihat tangkurak si Jamie pun seperti orang yang sedang kasurupan. Dia pun gak kalojotan serta gagah rowokan meminta tolong ke sana kemari hingga pada akhirnya terlihat scarab itu pun berhasil memasuki tubuh Jamie dan dia pun merubah bentuk Jamie dari Jamie yang biasa menjadi Jamie yang sangat luar binasa. Pada saat itu Jamie pun berubah bentuk menyerupai seekor serangga atau lebih tepatnya ya seperti laler hejo hingga pada akhirnya dia pun merasa kebingungan dan seluruh keluarganya pun terbingung-bingung melihat keadaan Jamie yang berubah bentuk. Tetapi tak lama kemudian Jamie pun dibawa terbang melesat jauh oleh scarab tersebut ke luar angkasa. Karena si Jamie ini kan masih tidak tahu gitu apa itu scarab. Tidak sampai di situ saja, setelah berhasil membawa Jamie melesat jauh ke atas orbit, scarab itu pun terus membawa Jamie terbang berkeliling bahkan membuat kekacauan di seluruh kota. Yang pada saat itu Jamie pun masih dalam posisi kebingungan sebenarnya benda apakah yang sudah masuk ke dalam dirinya. Hingga pada akhirnya Jamie pun memutuskan untuk menemui Jennifer dan meminta penjelasan tentang benda tersebut. Yang tak lama kemudian Jamie pun berhasil menemukan Jennifer dan ternyata pada saat itu Jennifer pun sedang dikepung oleh sekelompok orang. Singkat cerita terlihat Jamie pun berhasil selamat sampai ke rumahnya bersama dengan Jennifer dan pada saat itu Jennifer pun langsung menjelaskan tentang scarab itu. Dia menjelaskan kepada Jamie bahwasanya scarab adalah sebuah benda luar angkasa yang diciptakan oleh para alien di mana scarab ini akan memilih inangnya sendiri dan ternyata scarab telah memilih Jamie untuk menjadi inang barunya. Tentu saja pada saat itu Jamie pun merasa sangat syok. Dia tidak ingin dirinya dipilih menjadi inang dari scarab itu. Bahkan Jamie pun ingin melepaskan scarab itu dari tubuhnya. Dan pada saat itu Jennifer pun mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah scarab itu bisa lepas atau tidak dari tubuhnya Jamie adalah dengan cara kembali memasuki gedung court. Tetapi masalahnya adalah mereka berdua antara si Jamie dengan si Jennifer ini sudah diburu oleh si Piki karena ternyata Piki sudah mengetahui bahwa pelaku dari pengambilan scarab itu adalah Jennifer. Demi mengetahui informasi tersebut, mau tidak mau mereka berdua pun harus tetap masuk ke dalam gedung court tersebut. Dan ya seperti biasa the power of kepepet itu selalu ada ya. Dan yang menjadi power pada saat itu adalah si Rudy Bewok, pamannya si Jamie. Rudy berhasil menciptakan sebuah alat di mana alat tersebut mampu memanipulasi sinyal yang bisa mendeteksi keberadaan scarab di dalam tubuhnya Jamie.
Setelah mereka berdua berhasil memasuki gedung kos tersebut, sialnya adalah ternyata seluruh data dan informasi tentang Scarab sama sekali tidak ada di gedung tersebut. Karena memang ternyata tengkorak si Vicky ini tidak mengetahui sama sekali suluk-beluk Scarab itu. Hingga pada akhirnya Jennifer pun mengingat bahwa mungkin saja data-data Scarab ini berada di rumah lamanya. Yang kemudian Jennifer pun tanpa berpikir panjang dia langsung mengambil kunci rumahnya yang berada di ruangan tersebut. Setelah mendapatkan kunci itu, mereka berdua pun langsung mabur dari tempat itu, tetapi tiba-tiba nongollah tengkorak si Kapten Carafax dan menghalangi mereka. Tapi ya, karena si Scarab ini sudah bersatu dengan tubuhnya Jamie, maka dengan mudah Jamie pun bisa mengalahkan Kapten Carafax. Tetapi yang balegugnya adalah pada saat itu si Scarab ini sudah mengaktifkan seluruh mode keamanannya untuk menyerang si Kapten Carafax. Tetapi pada saat itu tengkorak si Jamie justru menolak sistem tersebut dan memerintahkan Scarab untuk tidak melawan si Kapten Carafax. Yang pada ujungnya ya si Jamie yang digaplokin gitu, yang dihajar beak-beakan oleh Kapten Carafax hingga pada akhirnya dia pun hampir modar. Di sisi lain terlihat Jennifer pun lompat menghampiri Rudy dan meminta tolong agar Rudy menyelamatkan Jamie dari Kapten Carafax. Singkat cerita, terlihat mereka bertiga pun berhasil memasuki rumahnya Jennifer dan benar saja di dalam rumah tersebut terdapat satu ruangan khusus di mana dalam ruangan tersebut tersimpan seluruh data dan informasi tentang Scarab. Dan di sanalah terungkap fakta bahwa ternyata ketika Scarab sudah memasuki tubuh manusia dan menjadikan orang tersebut sebagai inangnya, maka Scarab itu tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dipisahkan dari orang tersebut kecuali orang yang menjadi inangnya sudah modar. Tentu saja pada saat itu Jamie pun merasa sangat greget dan marah, yang kemudian dia pun langsung mabur dari sana. Tetapi tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar nurul, di mana seketika saja luka yang ada di dalam tubuh Jamie sembuh dengan sendirinya. Karena kejadian tersebutlah hingga pada akhirnya Jamie pun kembali menemui Rudy yang sedang ngubek-ngubek isi komputer dan mencari seluruh informasi tentang Scarab. Di sanalah ditemukan fakta baru bahwa ternyata ketika Scarab sudah masuk ke dalam tubuh manusia yang dijadikan inang oleh dirinya, maka Scarab itu langsung terhubung dengan otaknya, yang menyebabkan manusia tersebut bisa menciptakan segala sesuatu hanya melalui pikirannya saja. Singkat cerita, pada saat Jamie sedang ngabaguk dan ngelamun memikirkan kelanjutan hidupnya dan nasib dirinya, tiba-tiba melintaslah sebuah pesawat dan ternyata pesawat itu adalah milik Vicky, di mana Vicky sedang mencari keberadaan Jamie dan akan menyerbu kediaman Jamie. Sontak saja hal tersebut membuat Jamie panik mengingat seluruh keluarganya sedang berada di rumah tersebut. Dan pada saat itu Jamie pun langsung mencoba untuk merubah dirinya menjadi seorang Blue Beetle, tetapi ya sia-sia saja apa yang telah dilakukan oleh Jamie, karena sesungguhnya Jamie pun menolak bahkan tidak menginginkan Scarab berada di dalam tubuhnya. Pada saat itu terlihat tengkorak si Jamie pun panik karena dirinya tak kunjung bisa berubah menjadi seorang Blue Beetle. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya koneksi antara Jamie dan Scarab, karena pada awalnya Jamie kan menolak untuk menjadi inang daripada Scarab tersebut. Hingga pada akhirnya muncullah ide gelo dari Rudy dan meminta Jamie agar memaksa Scarab itu keluar dari tubuhnya. Yang kemudian tanpa pikir panjang Jamie pun langsung terjun bebas ke bawah dan secara otomatis Scarab itu pun langsung mengaktifkan modenya untuk melindungi Jamie dan merubah Jamie menjadi seorang Blue Beetle. Sedangkan di sisi lain terlihat keluarganya Jamie pun sudah mulai digaruduk oleh beberapa tentara yang diperintahkan oleh Kapten Carafax dan Vicky, di mana pada saat itu mereka pun terus menanyakan keberadaan Jamie dan Jennifer. Tak lama kemudian terlihat dari kejauhan Jamie pun datang untuk menolong keluarganya, dan pada saat itu dia pun langsung diserang oleh seluruh tentara yang ada di sana. Tetapi sayangnya tentara tersebut pun tidak mampu melawan Jamie yang hanya satu orang, karena ternyata kekuatan Jamie satu orang sebanding dengan kekuatan tentara satu batalion. Setelah Vicky melihat kekuatan Jamie, pada saat itu Vicky pun langsung mengubah rencananya dan mengalihkan seluruh tentara agar tidak menyerang Jamie, melainkan menyerang seluruh keluarga Jamie yang ada di sana. Dan ternyata benar saja hal itu pun berhasil membuat Jamie tidak fokus, dan pada akhirnya Vicky pun berhasil menangkap Jamie. Dan yang membagongkannya adalah pada saat itu Vicky tidak hanya menangkap Jamie, melainkan dia menghancurkan seluruh tempat tinggal Jamie beserta keluarganya. Bahkan pada saat itu ayah Jamie pun harus meninggoy.
Singkat cerita, isuk-isuk pun Caang di sana terlihat mereka semua sedang bersedih dan meratapi rumah mereka yang sudah ambalayah dan pabulatak dihancurkan oleh si Vicky. Tetapi pada saat itu tiba-tiba muncullah neneknya dan mengatakan kepada mereka semua bahwa detik ini dan hari ini bukanlah waktunya bersedih, melainkan waktunya untuk bangkit dan membantu Jamie. Di sanalah mereka semua langsung menyusun rencana, tetapi pada saat itu mereka semua pun sempat kebingungan. Mereka harus mencari keberadaan Jamie di mana karena mereka tidak nyaho kemana si Vicky membawa mabur si Jamie. Untungnya pada saat itu Jennifer pun bergabung dengan mereka dan mengatakan bahwa sepertinya Jennifer tahu kemana Vicky membawa Jamie. Yang kemudian Jennifer pun membawa mereka semua untuk pergi ke rumah lamanya. Asli saya kira pada saat itu si Jamie dengan si Vicky itu ada di rumah lamanya Jennifer, tetapi ternyata tidak, karena ternyata tujuan Jennifer membawa mereka semua ke rumah lamanya Jennifer untuk mengambil pesawat yang berbentuk serangga yang akan mereka gunakan menuju tempat persembunyiannya Vicky. Dan yang luar biasanya adalah ternyata pesawat tersebut sudah dipenuhi dan sudah dilengkapi berbagai macam senjata canggih yang diciptakan oleh ayahnya Jennifer. Karena kan di awal scene sudah diceritakan bahwa ayahnya Jennifer ini adalah Ted Kord, di mana Ted Kord ini adalah orang pertama yang menemukan Scarab. Maka dari itu dia sudah banyak sekali menciptakan senjata-senjata canggih yang kemudian dia simpan di dalam pesawat tersebut. Terlihat di tempat lain, Vicky pun sudah mulai mengikat Jamie dan ternyata tujuan dari Vicky untuk menangkap Jamie adalah untuk menyerap seluruh kekuatan yang ada pada diri Jamie yang didapatkan dari Scarab itu yang kemudian akan dialihkan ke dalam tubuh dari Kapten Carfax, di mana Kapten Carfax ini akan dirubah bentuknya menjadi robot Omex. Dan yang membagongkannya adalah ternyata tangkurak si Vicky ini tidak hanya menciptakan satu Omex, melainkan beribu-ribu Omex yang akan dia ciptakan, dan dia menyerap seluruh kekuatan yang ada pada diri Jamie yang didapatkan dari Scarab itu. Karena kan pada hakikatnya si Scarab ini tidak bisa diambil dan tidak bisa dipindahkan oleh manusia, melainkan harus si Scarab itu sendirilah yang memilih inangnya sendiri. Maka dari itu si Vicky hanya bisa menyerap kekuatan yang ada pada diri Jamie dan memindahkannya kepada seluruh robot yang akan dia ciptakan yang disebut dengan Omex. Asisten pribadinya ini yaitu si Shahnas yang tidak pakai Sadika ini sempat mengingatkan Vicky bahwa jika dia terus melakukan hal itu dan terus menyerap seluruh kekuatan yang ada pada diri Jamie dan Scarab tersebut, maka hal itu bisa membuat si Jamie modar. Tetapi ya pada saat itu tentu saja si Vicky pun tidak peduli dan yang hanya dia pikirkan adalah proyek Omex-nya tersebut. Dan benar saja, karena Jamie dan Scarab itu terus-menerus diserap kekuatannya oleh Vicky, dipindahkan kepada seluruh produk Omex-nya, termasuk dipindahkan kepada Kapten Carfax. Hal tersebut pun menyebabkan Jamie hampir modar dan tidak sadarkan diri. Saat Jamie sedang tidak sadarkan diri, pada saat itulah terjadi sebuah keajaiban di mana dalam alam bawah sadarnya Jamie dipertemukan dengan ayahnya, dan pada saat itu ayahnya pun meminta dan memerintahkan kepada Jamie agar Jamie meneruskan tugasnya sebagai seorang pahlawan. Yang kemudian pada saat itu kembali terjadi sebuah keanehan, bahkan keanehan tersebut pun terdeteksi dan terekam oleh komputernya Vicky yang membuat Vicky dan Shahnas pun terbingung-bingung, di mana pada saat itu terdeteksi bahwa gelombang otaknya Jamie sinkron dengan frekuensi yang ada pada Scarab. Jadi hal yang terjadi pada saat itu tuh berbanding terbalik 180 derajat, di mana pada awalnya kan otak si Jamie dengan si Scarab ini tidak ada koneksi atau tidak sinkron karena si Jamie menolak keberadaan Scarab di dalam tubuhnya, bahkan ingin melepaskan Scarab itu dari tubuhnya. Karena sudah terjadi frekuensi kesamaan gelombang, bahkan sudah ada koneksi antara otak Jamie dengan Scarab itu, hal tersebut pun memberikan Jamie sebuah kekuatan dan membuat dirinya tersadar dari pingsannya. Tetapi sayangnya hal tersebut pun sudah lambat karena kekuatan dari Scarab itu sudah terlanjur terserap oleh si Kapten Carfax. Tetapi beruntungnya pada saat itu tangkurak si Shahnas yaitu asisten pribadinya si Vicky pun mendapatkan hidayah, entahlah hidayah itu nongolnya dari mana. Tetapi pada saat itu Shahnas pun menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh dirinya adalah sesuatu yang salah, dan dia pun membantu Jamie untuk menyelamatkan diri dan keluar dari ruangan tersebut. Pada saat itu terlihat Jamie pun berhasil melarikan diri dari ruangan tersebut, tetapi di sisi lain terlihat pula Kapten Carfax yang sudah berhasil menyerap kekuatan dari Scarab itu dan merubah dirinya setara dengan Blue Beetle.
Sedangkan di sisi lain terlihat seluruh keluarganya Jamie pun berhasil memasuki tempat tersebut untuk membantu dan menyelamatkan Jamie. Tetapi sialnya adalah memang dasar film ya, ada-ada aja. Jadi pada saat itu si Jamie pun akan berubah menjadi seorang Blue Beetle, tetapi sayangnya si Scarab pun menjawab dan menjelaskan bahwa dirinya harus memprogram terlebih dahulu dari awal karena sebelumnya kekuatan mereka berdua sudah diserap oleh si Om Max, yang menyebabkan pada detik itu Jamie pun tidak bisa langsung berubah menjadi seorang Blue Beetle. Yang bisa dilakukan oleh Jamie pada saat itu hanyalah lompat sekencang-kencangnya dan menghindar dari serangannya Kapten Carapax. Tetapi sialnya adalah di persimpangan jalan dia pun bertemu dengan seluruh tentara robotnya Vicky, dan dia pun terpojok di sebuah ruangan hingga tiba-tiba muncullah neneknya Jamie, di mana pada saat itu neneknya pun membawa sebuah shotgun yang diciptakan oleh Ted Cord, dan ternyata shotgun tersebut pun berhasil mempunahkan seluruh robot yang diciptakan oleh Vicky. Walaupun ya pada saat itu si Jamie agak ngahuleng gitu melihat kehebatan neneknya itu. Singkat cerita, di sisi lain terlihat tengkorak si Jennifer pun berhasil ditewak oleh si Vicky dan dibawa oleh Kapten Carapax. Tetapi di sisi lain terlihat si Jamie pun sudah berhasil diselamatkan oleh seluruh keluarganya. Tetapi pada saat itu Jamie pun ngeh dan baru menyadari bahwa ternyata adiknya si Milagro dan si Jennifer masih terjebak di dalam ruangan tersebut. Yang kemudian tanpa berpikir panjang si Jamie pun langsung mabur dan berusaha untuk menyelamatkan dua orang tersebut. Dan benar saja pada saat Jamie kembali memasuki ruangan itu terlihat adiknya si Milagro pun sedang haliwu melawan seluruh robot ciptaannya Vicky, yang kemudian Jamie pun langsung menolong dan membantu adiknya itu. Tetapi tiba-tiba nongollah tengkorak si Rudy untuk jadi beban doang sih sebenarnya, padahal ngajedog aja gitu dia tadi di pesawat ya. Saat mereka bertiga sibuk ngebacot, nongollah si Orai Kadut yaitu si Kapten Carapax. Dia pun tanpa basa-basi langsung menembok si Jamie. Beruntungnya pada saat itu seluruh sistem yang ada pada Scarab sudah berhasil diaktifkan dan sudah berhasil terkoneksi dengan otaknya Jamie, sehingga Jamie pun mampu menciptakan senjata apapun hanya dengan melalui pikirannya saja. Dan pada saat itulah baru terungkap fakta bahwa ternyata si Scarab ini bernama Keiji. Ingat, namanya itu Keiji, bukan Kejo ya. Tapi yang membagongkannya ya, karena si Kapten Carapax ini sudah berhasil menyerap kekuatannya si Keiji atau kekuatannya si Scarab itu, maka si Kapten Carapax juga bisa melakukan hal yang sama dengan si Jamie, yaitu menciptakan senjata hanya dengan melalui pikirannya saja. Jadi pada saat itu si Jamie sempat kewalahan gitu ngelawan si Kapten Carapax. Tetapi tiba-tiba ada sebuah momen di mana pada saat itu Kapten Carapax pun menyerang dan menemboki si Rudy, yang hal itu ternyata membuat si Jamie sangat emosi dan berhasil membuat kekuatan si Jamie meningkat 10 kali lipat. Karena kekuatannya meningkat itulah si Jamie pun berhasil mengalahkan Kapten Carapax dan melumpuhkannya. Lagi-lagi terjadi sebuah keanehan di mana pada saat Jamie akan mempunahkan Kapten Carapax, pada saat itu si Keiji atau si Scarab itu pun melarang dan mencegah Jamie untuk mempunahkan Kapten Carapax. Bahkan pada saat itu si Scarab pun mengatakan kepada Jamie bahwa mereka berdua bukanlah seorang pemusnah. Pada saat itu Jamie pun sempat merasa kebingungan tentang apa yang telah dilakukan oleh si Scarab, tetapi Scarab pun menjelaskan bahwa ketika Vicky menyerap kekuatannya dan memindahkan kekuatan tersebut ke dalam tubuhnya Kapten Carapax, si Scarab ini langsung menganalisis tubuh inangnya yaitu tubuhnya si Kapten Carapax, dan di sanalah dia menemukan fakta bahwa ternyata tengkorak si Vicky ini sudah menghapus seluruh ingatannya Kapten Carapax dan membuatnya lupa terhadap identitasnya sendiri. Jadi tengkorak si Vicky ini memang sengaja menghapus seluruh ingatan yang ada pada dirinya Kapten Carapax, yang kemudian si Kapten Carapax ini akan dijadikan objek dari proyek Omex-nya itu, dan tubuhnya Kapten Carapax ini akan dijadikan sumber resapan kekuatan yang ada pada Scarab. Beruntungnya pada saat itu si Scarab pun mampu kembali memprogram ingatan dari Kapten Carapax, yang kemudian ingatannya pun langsung terkoneksi dengan ingatannya Jamie. Nah, kenapa demikian? Karena Kapten Carapax dengan si Jamie ini kan mempunyai satu sumber kekuatan yaitu si Scarab. Maka dari itu mereka berdua akan mempunyai koneksi secara langsung.
Detik itu juga Kapten Carapax pun berhasil mengingat seluruh kejadian masa lalunya dan terungkap fakta bahwa ternyata Liontin yang sering dibawa oleh si Kapten Carapax itu adalah Liontin yang berhasil dia tangkap saat ibunya sedang dipunahkan oleh si Vicky. Emang bangke ini si Vicky ya. Terlihat pada saat itu Jamie dan Kapten Carapax pun mewek berjamaah, yang kemudian mereka berdua pun berjabat tangan. Lalu Kapten Carapax pun mengatakan kepada Jamie agar Jamie selalu menjaga dan melindungi seluruh keluarganya. Di sisi lain terlihat tengkorak si Vicky pun sedang ngagoler, dan pada saat itu dia pun langsung memerintahkan kepada Kapten Carapax untuk mempunahkan si Jamie. Pada saat itu Kapten Carapax pun langsung mendekati Vicky dan mengatakan bahwa dirinya sudah berhasil mengingat seluruh masa lalunya. Panik nggak? Panik nggak? Paniklah, masa enggak? Kapten Carapax pun langsung memaksimalkan seluruh kekuatan yang ada pada kostumnya, dan pada saat itu si Scarab pun memberi peringatan kepada Jamie agar Jamie segera lompat dan mabur dari tempat itu karena ledakan hebat akan segera terjadi. Dan benar saja, tidak lama kemudian setelah si Jamie lompat, si Kapten Carapax pun langsung meleduk. Di akhir film terlihat si Vicky pun ikut meleduk bersama Kapten Carapax, sedangkan si Jamie berhasil selamat beserta seluruh keluarganya dan dia pun hidup bahagia bersama si Jennifer. Film pun gesan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalian kalau jadi manusia teh jangan terlalu kepo, karena kan kejadian yang menimpa si Jamie ini berawal dari sebuah kekepoan keluarganya itu. Dan ketika kalian diberikan sebuah kekuatan atau jabatan atau kekuasaan, maka jangan salah gunakan kekuasaan, jabatan serta kekuatan kalian itu. Gunakanlah untuk hal-hal yang baik gitu ya. Dan satu lagi, hal yang harus kalian perjuangkan adalah keluarga kalian. Pokoknya keluarga mah nomor wahid. Ya sudahlah para Nurul ya, jaga selalu kewarasan kalian, dan terima kasih buat kalian yang sudah dukung channel ini. Semoga kalian semua terhibur. Bye-bye.